Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lamhot Sihaloho dan teman saya Angga Fauji dan juga Muhammad Ikwanuddin. Video rencana bisnis ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan judul bisnis yang kami bawakan ialah Barber Now. Saya akan jelaskan apa itu Barber Now, yaitu sebuah aplikasi jasa potong rambut modern yang membuat penampilan dari rambut Anda tetap rapi, trendy, dan juga keren, di mana Anda tidak perlu membuang banyak waktu hanya untuk memotong rambut. Tidak perlu takut antri atau macet di jalanan hanya untuk ke barbershop. Yang pasti lebih meminimalisir waktu dan juga materi Anda. Dengan smartphone di zaman digital dan juga aplikasi Barber Now hadir di depan pintu Anda, di mana jarak Anda dengan tukang cukur hanya sebatas sisir, dan pastinya tidak membuang banyak waktu seperti yang Anda lakukan sebelumnya saat pergi ke tukang cukur. Anda hanya perlu registrasi di aplikasi Barber Now, dan setelahnya lakukan booking dan tentukan waktu yang Anda ingin dan dapatkan jasa potong rambut dari kami. Dan tunggu tukang cukur hadir di depan pintu rumah Anda. Mudah dan praktis, bukan? Nilai dari proposal. Buat satu perubahan. Dengan aplikasi ini Anda dapat menggunakan waktu Anda untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif daripada antri di barbershop. Fleksibilitas adalah kuncinya. Anda dapat memotong rambut kapan saja dan di mana saja daripada di tempat potong rambut biasa. Barber Now adalah solusi luar biasa bagi mereka yang terlalu sibuk memotong rambut mereka sehingga mereka dapat menghemat banyak waktu. Untuk saat ini, solusi potong rambut berbasis aplikasi masih belum ada dan kompetitor utama hanyalah barbershop tradisional. Jadi tingkat pertumbuhan pasar jadi lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Aplikasi ini tidak terbatas pada umur dan jenis kelamin. Siapapun bisa memesan layanan aplikasi ini kapanpun, dimanapun. Di masa sulit seperti sekarang, umumnya masyarakat ingin sebuah kemudahan. Jadi aplikasi ini terlihat lebih unggul dibandingkan dengan layanan jenis yang masih tradisional. Berikut adalah beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan barbershop tradisional. 1. Aplikasi ini berbasis online. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Fleksibilitas, kita dapat memilih layanan ini sebelum Barberman. Sebutan untuk tukang cukur Barber Now. Datang dimulai dari gaya rambut dan lain-lain. Kita bisa memesan layanan ini untuk datang ke lokasi kita, jadi tidak terbatas oleh tempat, karena Barberman akan datang ke tempat Anda. Tidak perlu untuk menunggu di tempat cukur. Cukup buat jadwal di aplikasi dan Barberman akan datang. Kita akan buat layanan 24 jam. Jadi ketika lupa untuk potong rambut karena besok hari pertama sekolah atau kerja, maka tidak perlu khawatir lagi. Layanan customer service kita siap membantu 1 kali 24 jam. Ya, nama saya Muhammad Ikwanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget ataupun finansial. Merupakan faktor utama dari presentasi kami. Karena presentasi ini ditujukan untuk investor supaya investor tertarik menginvestasikan sebagian dananya kepada perusahaan kami. Oke, langsung saja. Di sini ada split budget di mana ada 5 bagian. Yang pertama bagian development, kemudian bagian research, sales, design, dan hiring mitra. Untuk development sendiri yaitu merupakan proses pengembangan dari sisi software. Kemudian research yaitu mencari informasi ataupun data untuk dikumpulkan sehingga nantinya akan dapat digunakan sebagai upaya dalam merumuskan dan mendefinisikan sebuah masalah. Dan kemudian ada sales, proses penjualan atau promosi dan pengenalan kepada masyarakat secara langsung. Lalu ada desain, yaitu proses yang penting juga karena dapat meningkatkan brand awareness dan kualitas layanan kami sehingga dapat makin dikenal sekaligus dipercaya oleh pelanggan baru. Dan terakhir yaitu hiring mitra. Tentunya kami sebagai penyedia layanan jasa potong rambut
sangat bergantung kepada tenaga kerja yang ahli dalam bidang potong rambut. Nah, dalam bagian hiring mitra ini nantinya adalah proses yang akan dilakukannya merekrut tenaga kerja yang nantinya kita sebut sebagai barberman. Kemudian ada persentase dari pecahan bagian tadi. Urutan pertama ada development 33%, kemudian ada research 24%, kemudian ada sales 19%, design 14%, dan hiring mitra 10%. Untuk financial stable, target tahun pertama yaitu 2020 itu 1000 customer dengan revenue atau keuntungan sebesar 60 juta, masih memerlukan pengeluaran yang banyak yaitu 100 juta pada tahun pertama. Bisa kita lihat di sini profit marginnya minus 40%, karena itu kita sangat membutuhkan adanya investor di perusahaan kami. Untuk meyakinkan kepada investor lagi, di tahun berikutnya dipastikan akan naik profit marginnya karena targetnya ada 2000 customer, kemudian dengan revenue 600 juta, kemudian pengeluaran juga ikut naik 300 juta, tetapi masih di bawah revenue, otomatis profit marginnya juga naik jadi 50%. Kemudian di tahun berikutnya 2002 juga revenue naik 1 miliar, kemudian di tahun berikutnya dan berikutnya juga ikut naik. Kita sangat yakin akan tercapai target kita dikarenakan selain uang fee dari pelanggan iklan, ada juga revenue lain seperti rating, review, dan sharing pelanggan kepada publik, sehingga aplikasi jasa kami akan dikenal banyak orang, dan dengan begitu akan menambah pelanggan baru, dan secara otomatis revenue sudah dipastikan akan ikut bertambah. Lalu kemudian ada financial chart, bisa kita lihat sendiri, datanya sama dengan financial tabel tadi. Keuntungan pertama akan didapatkan di tahun kedua, kemudian tahun ketiga naik 40%, kemudian tahun keempat 100%, dan tahun kelima juga akan dipastikan 100%. Oke, kemudian ini ada roadmap atau tahapan dari aplikasi kami. Tahap pertama development, tahap kedua market overview, tahap ketiga partnership, tahap keempat pre-release, kemudian tahap kelima release aplikasi beta, dan kemudian tahap keenam baru launching full versionnya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang ditujukan kepada calon investor. Diharapkan berkenan untuk berpartisipasi atau bekerjasama dengan kami, dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.